sejarah itu bisa menjadi identitas. Maksudnya begini, jadi masa lalu itu bisa menjadikan ciri khusus kepada kita. Kita hidup di mana, kita ayahnya siapa, kakeknya siapa, hidup di mana, kebudayaan kita, lingkungan kita, nah ini semuanya akan menjadi sesuatu yang melekat pada diri kita. Halo pemirsa Dialog Masa dimanapun Anda berada. Kita kembali lagi dalam podcast Dialog Masa. Dialog Masa edukatif dan informatif. Hari ini kita ditemani oleh seorang guru dan juga aktif sebagai penulis. Beliau adalah Bapak Roib Santoso. Selamat datang Pak Roib di konten kami. Selamat datang kembali. Siap. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih atas waktunya. Ini kita diguyur hujan. Mudah-mudahan kesehatan menyertai kita semua. Amin. Kita semua. Hari ini kita tidak berdiskusi. Ya, tapi kita lebih ke arah untuk mengetahui lebih panjang tentang flashback ke belakang sejarah masa lalu yang tentunya ada kaitannya dengan Pasuruan. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingin memperkenalkan dulu bahwa Pak Roib ini penulis, jadi sering menulis. Ya, di antara buku yang sudah terbit, ya itu bicara tentang Pasuruan. Memang konsennya di sejarah ya. Suka di sejarah. Salah satu tulisan beliau adalah Pasuruan dalam dinamika Nusantara pada abad ke-16. Ya, jadi memang obrolan ini sangat tepat. Saya sebagai host tidak memandu untuk berdiskusi hari ini, tapi nampaknya saya lebih banyak mendengar. Bisa. Ya. Kita pemirsa hari ini mau bicara tentang candi-candi, bicara masa lalu, bicara tentang Prigen, bicara tentang Pasuruan lebih spesifiknya. Candi apa? Candi Jawi. Kita mau ngobrol tentang Candi Jawi. Tujuan obrolan ini supaya masyarakat Prigen, masyarakat Pasuruan tahu lebih banyak tentang apa yang ada di lingkungannya. Ya, karena sejarah itu sangat menentukan bagaimana sikap dan identitas seseorang. Sejarah jadi identitas. Sejarah menjadi identitas. Oke. Pak Roib ya, bukan Pak Santoso ya panggilannya ya. Pak Roib. Pak Roib, kita bicara Candi Jawi. Saya ingin memulai dari pendiri Candi Jawi sama asal-usulnya. Jadi biar menjadi literasi bersama, siapa pendiri Candi Jawi dan asal-usul Candi Jawi seperti apa? Monggo, silahkan. Kampung Family Kediri. Lokasinya Jalan Erlangga nomor 95 Katang, Kediri. Buka mulai jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Harga menunya mulai 18 ribuan. Parkirannya luas. Ada indoor luas, free karaoke, semi outdoor, playground. Ada juga kolamnya. Arabian room, free karaoke 3 jam dengan booking 250 ribu. Dan toilet VVIP bersih estetik. Kali ini Mimin Kediri Pret bareng Kak Helwa review menu di sini. Mulai dari nasi kebuli, penyetan ayam dan udang, rawon presiden, nasi besek, bakso, dan aneka cemilan. Untuk minumnya ada jamu, es jeruk, dan empon-empon anget. Selain itu ada jajan UMKM Kampung Family. Yuk buruan ke Kampung Family Kediri. Waktunya saya berterima kasih kepada media Dialog Masa bisa berbagi ilmu. Berbagi ilmu ya, semoga bisa bermanfaat. Amin. Berbicara berkaitan dengan sejarah ini penting ya. Sejarah itu bisa menjadi identitas. Maksudnya begini, jadi masa lalu itu bisa menjadikan ciri khusus kepada kita. Kita hidup di mana, kita ayahnya siapa, kakeknya siapa, hidup di mana, kebudayaan kita, lingkungan kita, nah ini semuanya akan menjadi sesuatu yang melekat pada diri kita. Oleh karena itu ya sangat penting kita untuk mengetahui tentang sejarah masa lalu. Saat ini temanya adalah tentang Candi Jawi. Ya. Kalau kita berbicara Candi Jawi, ya ini berkaitan dengan sejarah masa lalu pada tahun 1250 sampai 1292. Ini kalau kita berkaitan dengan Candi Jawi. Nah ini
masa ini adalah masa dua kerajaan. Jadi masa kerajaan Singosari kemudian bergeser atau nanti menjadi asal-usul menjadi kerajaan Majapahit. Lah kalau berbicara dua kerajaan ini, maka sumber utama yang bisa kita pakai adalah Negara Kertagama. Ya. Negara Kertagama ini sudah diakui sebagai the memory of the world atau memori. Artinya begini, catatan masa lalu di Negara Kertagama itu catatannya begitu akurat. Jadi kalau bisa dikatakan Mas ini jurnalis. Ya. Kalau Mas baca ada satu jurnalis namanya Empu Prapanca. Empu Prapanca adalah jurnalis. Senior kita ini. Iya, seniornya Dialog Masa. Senior kita di Jawa ini ya. Jadi beliau ini ikut rombongan kerajaan, kemudian menulis semua detail-detail yang dilakukan oleh rombongan, dilakukan oleh raja, dilakukan oleh raja-raja bawaan, kemudian semua yang ada itu ditulis oleh Empu Prapanca. Detail. Ya. Nah kita ke Candi Jawi ya. Candi Jawi ini dalam Negara Kertagama itu sudah dinyatakan bahwasanya Candi Jawi itu dibangun atas perintah Raja Kertanegara. Raja Kertanegara itu berkuasa pada Kerajaan Singosari pada tahun 1262 sampai 1292. Sekitar 30 tahun ya. Ya, 30 tahun ini. Beliau memerintahkan untuk mendirikan Candi Jawi ya. Nah, Candi Jawi di sini ada yang, jadi ini tafsir ya. Tafsir dari salah satu insinyur dari apa namanya? Dari buku yang pernah saya baca itu di sekitar Candi Jawi itu ada masyarakat yang sudah loyal terhadap Raja Kertanegara. Apa buktinya? Buktinya adalah salah satu peristiwa yang sangat penting. Itu ditulis dalam namanya Prasasti Penanggungan atau Prasasti Gunung Buta. Ya. Itu menceritakan tentang Raden Wijaya. Raden Wijaya ini adalah mantu Raja Kertanegara ya. Nah, peristiwa ini diawali apa? Diawali oleh pemberontakan oleh Raja Katwang dari Kediri ya. Raja Kediri itu menyerang ya, karena saat itu sudah tahu Kerajaan Singosari itu sedang ditinggalkan oleh para pasukan yang sangat kuat. Kalau sekarang itu mungkin apa namanya, presiden punya apa namanya pengawal khusus, apa namanya itu ya. Itu yang pada saat itu namanya, kalau dulu namanya Bayangkara. Bayangkara itu adalah pasukan khusus yang apa namanya mengawal raja. Ya. Nah, saat itu pasukan yang kuat-kuat mengadakan namanya ekspedisi Pamalayu. Pamalayu itu ke daerah Sumatera. Saat itu adalah namanya kerajaan apa? Sriwijaya. Ya. Nah, kunjungan ke sana. Iya, ekspedisi itu maksudnya ingin ekspansi, jadi memperluas wilayah kerajaan Singosari. Karena Jawa sudah dikuasai oleh Kertanegara, Bali sudah ditaklukkan oleh Kertanegara. Pada tahun 1278 sudah ditaklukkan. Kemudian Bali sudah, kemudian ke Sumatera, ke Sriwijaya. Nah, saat itu kerajaan Singosari itu kosong. Nah, kemudian namanya Jawa kan tahu informasinya karena sudah punya mata-mata. Akhirnya begitu kosong, ya diseranglah. Karena serangan itu kemudian akhirnya Raja Kertanegara meninggal. Ya. Kemudian saat itu ada salah satu menantunya yang bernama Raden Wijaya. Raden Wijaya ini menantu yang kawin sama salah satu putrinya. Nah, kemudian setelah itu semua putrinya dikawin semua. Nanti 4 putrinya Kertanegara ya? Dikawin semua. Nah, saat itu dari luar kemudian tahu ada pemberontakan, akhirnya masih bisa melawan, ya, bisa melawan, tapi kemudian dia kalah pasukan. Kalah pasukan, akhirnya melarikan diri. Nah, dalam melarikan diri ini akhirnya apa namanya? Ada peristiwa yang sangat penting, yaitu yang berkaitan dengan Candi Jawi. Ya, jadi saat itu Raden Wijaya itu dikejar oleh pasukan Raja Katwang, ya, dikejar-kejar, kemudian sampai jauh, ya, akhirnya sampai ke Pandaan, ya, ke Pandaan, ya. Ada salah satu
teman dekatnya, ya termasuk pengawal, ya pengawal Bayangkaranya Raden Wijaya itu terluka karena tertusuk bambu runcing kakinya, ya. Akhirnya dia dititipkan di Pandaan. Yang menerima saat itu adalah kiai, ya. Kalau dulu itu agak salah satu orang yang punya ahli itu disebut kiai, ya, kiai. Nah itu dititipkan di situ. Kemudian setelah itu Raden Wijaya sama yang lainnya meneruskan perjalanan. Ya, di Pandaan inilah yang menjadi salah satu cikal bakal, ya. Ada yang menginterpretasikan bahwasanya Gajah Mada itu lahir di Pandaan. Alasannya adalah salah satunya adalah namanya Gajah Pagon. Gajah Pagon ini adalah pengawalnya Raden Wijaya yang terluka kakinya, kemudian dititipkan di Pandaan situ, namanya Ki Macan Kuping kalau tidak salah namanya, ya. Di situ kemudian dititipkan sampai sembuh. Nah, Gajah Pagon ini yang menikah dengan putrinya Ki Macan Kuping tadi itu, ya. Kemudian dari sini ada yang menginterpretasikan dia lahir dari Gajah Pagon. Siapa? Gajah Mada. Karena dia adalah pengawal Bayangkara, kemudian Gajah Mada juga pengawal yang paling bisa diandalkan, yang paling tangguh untuk mengawal Raja Hayam Wuruk. Ya ini mungkin yang bisa kita kaitkan Candi Jawi, ya, kemudian dengan peristiwa namanya peristiwa heroik yang diperankan oleh Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit. Ya, seperti itu kira-kira ceritanya yang berkaitan dengan Candi Jawi. Jadi untuk keadaan masyarakat saat itu ya seperti itu, atau ada yang lebih spesifik lagi untuk diceritakan? Dengan adanya peristiwa ini, ya, kalau kita lihat peristiwa ini merupakan peristiwa paling genting. Macam paling genting begini maksudnya. Ya kerajaan kan ambruk. Rajanya berhasil dibunuh, kemudian Raden Wijaya itu sudah atau berhasil melarikan diri kan. Kalau kerajaan itu bisa dikatakan sudah runtuh. Sudah runtuh karena rajanya sudah nggak ada. Ya sudah nggak ada. Akhirnya kan Jayakatwang kan mendirikan kerajaan Kediri itu, ya. Jadi peristiwanya ya peristiwa ini yang sangat penting itulah. Masyarakatnya pada saat itu bisa kita jadi ini interpretasi, ya, di tafsiran. Ya. Artinya begini. Jadi Raden Wijaya itu menitipkan seseorang yang sangat penting di pihaknya itu kepada orang yang ada di Pandaan. Artinya apa? Di Pandaan itu bukan orang sembarangan. Jadi di Pandaan itu adalah basisnya yang basis pendukung Raja Kertanegara. Bahkan sampai dirikan Candi Jawi ya ini, karena di situ sudah ada namanya basisnya Raja Kertanegara. Bahkan menantunya Raden Wijaya itu menitipkan, ya. Itu dengan berhasil kaburnya, ya. Istilahnya kabur, ya, Raden Wijaya itu. Ya, melarikan diri. Melarikan diri, ya. Melarikan dirinya Raden Wijaya sama berdirinya Candi Jawi itu beda selang berapa lama itu? Sangat lama apa tidak terlalu? Kalau Candi Jawi ini kan ditulis dalam Negara Kertagama. Perintahnya itu jelas. Candi Jawi itu didirikan atas perintah Raja Kertanegara. Itu jelas di situ bukan kata-kata yang ragu tapi itu sudah jelas pernyataannya seperti itu, ya. Ini artinya apa? Ya artinya kembali ke situ tadi itu, ya. Jadi di situ sudah ada basisnya Raja Kertanegara. Kalau kita lihat tahunnya itu yang enggak ada. Tahunnya yang enggak ada. Di candi itu saya baca beberapa literatur itu yang pasti sebelum runtuhnya, ya kan, ya. Runtuhnya. Jauh sebelum itu. Jadi ya, antara tahun 1262 waktu awal dia itu atau Raja Kertanegara itu diangkat menjadi seorang raja, runtuhnya tahun 1292. Jadi di antara 30 tahun itu. Kalau di awal mungkin enggak, kalau di akhir mungkin enggak, mungkin di antara pertengahan itu. Pertengahan, ya, tahun ke-20-an, ya. Karena memang candi itu nanti berkaitan dengan namanya penaruhan. Maksudnya penaruhan itu menaruh, kalau dulu orang Hindu itu kan dibakar, ya. Kalau meninggal itu dibakar, ya setelah
dibakar, kemudian abunya diambil. Ya. Nah, abunya diambil, kemudian abunya itu ditaruh di candi, semacam itu. Jadi itu kira-kira tentang apa Candi Jawi. Candi Jawi. Oke. Sekarang mau bergeser ke poin atau tema Raja Majapahit ya. Iya. Apa kaitannya Raja Majapahit dengan Candi Jawi? Ya. Katanya ada kunjungan Raja Majapahit ke Iya. Candi Jawi. Itu Iya. kunjungan apa dan ada cerita apa di balik tersebut? Ya, ini minum dulu ya. Oh, siap. Saya ikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lebih enak ya. Jadi begini. Jadi yang perlu diingat ya, sistem kerajaan itu adalah dinasti. Dinasti. Dinasti itu artinya turun temurun, Keluarga ya. keluarga. Ya. Jadi Raja Hayam Wuruk ya yang mengadakan saat itu mungkin bisa diistilahkan pada saat itu adalah rekreasi, mungkin keliling gitu ya, keliling mengunjungi Raja Hayam Wuruk kota-kota. ini rajanya Majapahit. Raja Majapahit. Ya. Hayam Wuruk namanya ya. Ya, jadi Kertanegara itu meninggal pada tahun 1292, Oke. kemudian digantikan oleh Raden Wijaya. Ya, kemudian Raden Wijaya ini mendirikan jadi pendirinya, ya, Majapahit. termasuk penerusnya Singosari. Ya, jadi Singosari diteruskan oleh Raden Wijaya. Kemudian setelah Raden Wijaya itu meninggal, itu digantikan lupa saya itu ya. Digantikan lupa saya itu Ya. rajanya. Kemudian Raja Hayam Wuruk itu adalah raja yang ketiga. Ya, kalau ketiga keempat ya. Karena dia berkuasa pada tahun 1332 sekitar itu sampai mohon maaf ya 1352 ya. Sampai meninggal pada tahun 1390-an ya. Jadi berkuasa sekitar 30 tahun ya. Kalau pertanyaannya ini berkaitan ya, sangat berkaitan. Ya. Karena dia adalah penerusnya kerajaan Majapahit. Ditarik ke atas, dia termasuk masih keturunannya Raja Kertanegara. Oh ya. Rajanya Singosari ya. Ya. Jadi ini sekarang kita cerita tentang kunjungannya ya. Nah, kunjungan. Jadi negara Kertagamas lagi-lagi itu ya, Memory of the World, yaitu yang menceritakan tentang Pasuruan, begitu banyak kota-kota yang dikunjungi oleh Raja Hayam Wuruk ya. Kalau saya tulis itu ada sekitar 90 lebih. Dulu namanya desa, kalau sekarang mungkin namanya kota. Titik kunjungannya 90 itu. Titik kunjungannya itu ada beberapa. Yang jadi 90 satu itu apa? Jumlah desanya. Jumlah desa. Ya, jumlah desanya. Kalau titiknya itu ada di namanya Kasogatan kalau dulu. Dari Kasogatan itu rajanya itu mengunjungi di sebuah tempat, kemudian dari beberapa desa itu ikut kumpul. Ayo kumpul, raja datang. Mungkin seperti itu kalimat kita itu, seperti itu. Ya. Kemudian mereka kumpul ya. Dari satu Kasogatan ada yang 14 desa, ada yang 10 desa. Ya. Di Pasuruan itu mungkin ada sekitar 5 titik atau 6 titik yang dikunjungi oleh Raja Hayam Wuruk ya. Jadi kunjungannya itu ya setelah keliling ya, mulai dari Lasem ya, Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, kemudian sini mulai startnya kalau dari Jawa Timur ini mulai dari Japan. Japan itu sekarang kecamatan di Mojokerto. Ya. Japan itu bukan Jepang ya. Japan. Iya. Kalau Jepang itu Japan ya. Atau ya. Jepang ya. Ini tulisannya bahasanya kan Japan, ini sama, juga sama ya. Japan. Tapi ya. kecamatan. Iya, kecamatan ada di Mojokerto. Misalnya di situ, kemudian akhirnya sampai ke Pulungan. Pulungan itu disebutkan dengan jelas. Pulungan itu desa yang ada di Pasuruan, sejarah negara Kertagama. Kemudian keliling sampai Bangil, ke Bangil. Bangil ada. Di Bangil itu ada sekitar berapa desa? Mungkin sekitar 15 atau 20 desa yang di Bangil itu banyak di Bangil. Ada yang mengatakan di Bangil itu ada namanya desa Bang apa itu apa namanya terusannya itu nanti bisa dibaca lagi. Ada mengkaitkan nama Bangil ya dari situ. Tapi sekarang desanya itu hilang. Tapi banyak yang masih ada. Ya, misalkan apa namanya desa namanya apa itu namanya
banyak di Mangil itu yang masih ada sampai sekarang ya, nama desa yang Negara Kertanegara sampai sekarang. Kemudian dari situ sampai Keraton, sampai daerah Grati, sampai ke situ Bondo, Probolinggo, sampai Banyuwangi, kemudian kembali. Nah kembalinya ini kemudian ke Malang, setelah ke Malang kemudian ke sini. Di tempat saya itu dari atas sedikit itu ada namanya Kucur, daerah Kucur. Kucur Komando. Ya, kemudian ada namanya Desa Pager, ada Desa Panyangan, Dusun Tambak sekarang. Suwayuwo, ya Suwayuwo itu termasuk disebut dalam Negara Kertanegara. Ya, Suwayuwo kemudian sampai ke Candi Jawi. Di Candi Jawi itu ya, itu Raja Hayam Wuruk sempat menginap. Ya, sempat menginap. Ya, raja dulu itu kalau ke candi itu jelas di situ mereka. Candi itu adalah tempat suci bagi orang-orang Hindu. Sampai sekarang orang kita kan sudah bukan Hindu. Akhirnya kan candi jadi apa ya? Wisata sejarah. Jadi sejarah, ya sejarah bagi kita masa lalu, ya masa lalu kita. Ya, karena sudah berbeda. Cuma itu ada bagian sejarah kita, ya. Jadi Raja Hayam Wuruk ke situ, kemudian sempat keliling beberapa kali. Kemudian bermalam di situ. Ada satu pendeta ya, saat itu yang pendeta mungkin ada beberapa pendeta, mungkin yang menceritakan itu pendeta yang apa namanya, yang ketuanya lah, ketua pendetanya itu ngomong, menceritakan. Saat itu tanya Raja Hayam Wuruk, ini Arca Asokbia namanya, Arca Asokbia ini ada di mana kok nggak ada, diceritakan ya. Arcanya ini hilang sekitar tahun 1331. Berarti sebelum Raja Hayam Wuruk menjadi raja. Ya, itu hilang karena kena petir, ya. Kena petir, ya itulah diceritakan hilangnya itu. Akhirnya sedih Raja Hayam Wuruk. Jadi, ya itulah yang diceritakan bahwasanya apa namanya? Arca salah satu simbol ya. Arca di situ cuma simbol. Biasanya itu letaknya itu agak apa istilahnya itu ya, tempatnya itu mungkin agak unik yang orang lain agak sulit menyentuh. Arcanya itu karena arcanya kecil ya. Ya itu yang saya kurang tahu ada di sebelah mana itu ya. Itu namanya Arca Asokbia ya. Kemudian abunya juga ada di situ, abunya Raja Kertanegara ya. Jadi itu ya, tadi peristiwa tentang apa namanya, Raja Hayam Wuruk berkunjung ke Candi Jawi. Itu tahun berapa? Tahun 1360. Tadi sebelum Gajah Mada meninggal. Ya. Karena jadi dia menginap di situ ya. Menginap di situ, bermalam di situ. Setelah itu besoknya itu baru kemudian melanjutkan perjalanan ke arah utara, ke Damean, kemudian ke Cungran ya. Setelah itu baru kembali ke Majapahit. Jadi begini, artinya begini. Kalau sebuah tempat itu ditempati untuk apa istilahnya ya, menginap oleh seorang lain, itu berarti tempat sakral, yang sangat penting, sakral dan suci bagi mereka. Dan perlu diingat, raja itu bagi orang Hindu adalah setengah dewa. Raja bagi orang Hindu setengah dewa, dan candi bagi orang Hindu tempat yang suci. Ya, itu. Jadi mohon maaf ya, saya tidak tahu. Raja-raja itu memang Hindu, menganut agama atau bagaimana? Kalau kita lihat ya, raja yang ada di Indonesia ya, mungkin di Jawa ya, di Jawa itu memang Hindu Buddha ya, Hindu Buddha. Ada yang Hindu, ada yang Buddha. Kalau Raja Kertanegara itu Buddha ya, Buddha Tantrayana. Jadi ini ada yang memberikan keterangan di bukunya Agus Sunyoto, almarhum Kiai Haji Agus Sunyoto itu dalam bukunya Insya Allah Atlas Wali Songo. Mungkin bagiannya ada yang menceritakan tentang peristiwa yang terjadi, peristiwa tentang pemberontakan Raja Katwang kepada Kertanegara itu pada saat ngapain? Kira-kira Raja Kertanegara itu apa, diserang bisa sampai meninggal ya. Yang jelas pada saat itu kan tidak mungkin semuanya ikut apa ke Pamalayu. Itu ada yang menulis pada saat itu Raja Kertanegara sedang melakukan namanya upacara
Upacara itu namanya upacara Tantrayana. Nah, Tantrayana itu ada yang menceritakan itu minum, kemudian minum arak, kemudian minum arak itu kan bukan haram kan? Ya kalau di Islam kan haram. Oh iya, di Mereka mereka tidak. mereka tidak. Kita jangan menegatifkan dulu. Kita agama itu juga berbeda. Jadi minum arak, kemudian atau mungkin ada yang menceritakan minum darah, itu upacara sakral. Dan mereka fokus ke upacara. Ya, akhirnya karena fokus upacara, mereka diserang, akhirnya berhasil dan meninggal Raja Kertanegara. Dan upacara itu adalah merupakan simbol salah satu upacara Buddha Tantrayana. Ya, jadi seperti itu. Oke, menarik. Di meja sekolah itu ada pelajaran sejarah ya. Iya. Tapi kadang kurang lengkap kalau kita tidak mengkaji lebih dalam ya. Buku-buku satu juga kadang kurang ya. Kita harus banyak referensi ya kalau kita bicara sejarah. Lanjut pada satu topik lagi, masih tentang Candi Jawi. Candi Jawi itu disebut, ada yang menyebut ya, ini benar apa tidak? Jika benar tolong diceritakan maksudnya seperti apa. Disebut bahwa Candi Jawi adalah candi persatuan. Nah, ini benar apa tidak? Kalau benar, persatuan apa? Ya. Minum dulu ya. Oke, narasumber capek. Hostnya menyimak saja. Ya, terima kasih ya. Jadi kita teruskan. Ada yang salah satu ajaran leluhur kita ya ini persatuan. Ya. Ini ajaran leluhur kita, raja-raja kita dulu itu ada perbedaan disatukan. Ya. Ini ajaran orang-orang terdahulu kita, dan ini yang perlu kita mungkin teladani seperti itu ya. Jadi apakah benar pada saat itu adalah simbol persatuan? Iya, benar. Jadi agama yang berkembang pada saat kerajaan Singosari, kemudian kerajaan Majapahit, itu dua agama besar, agama Hindu dan Buddha. Dan Candi Jawi itu adalah simbol pemersatu antara agama Hindu dan Buddha. Ya, Hindu Siwa, kemudian Buddha Tantrayana. Ya, jadi seperti itu. Jadi saking pentingnya persatuan ya, raja-raja kita itu sampai mendirikan sesuatu itu ya, mensimbolkan persatuan itu dalam sebuah bangunan. Ya. Bahkan setelah itu kan terus berkembang sampai pada saat Islam datang itu terus berkembang. Ya, Majapahit itu kan tahun 1292 ya, atau 1293 itu berdiri. Kemudian itu baru runtuh atau benar-benar tidak ada kira-kira 1527. Ada yang ngomong yang lain berbeda, tapi tidak jauh dari 1500 itu. Nah, agama yang berkembang di tahun-tahun itu adalah agama Hindu Buddha. Nah, kemudian Islam datang tahun berapa? Ya, kalau kita ngomong Islam, ini kan nanti kita ngomong ke simbol-simbol bangunan yang menceritakan bagaimana pemersatu orang-orang terdahulu dari Hindu Buddha, kemudian mengalami pergeseran ke Islam, itu bagaimana mereka itu menggunakan simbol-simbol yang ingin menyatukan dengan budaya lokal. Ya, ini ada semua. Mulai Hindu Buddha kemudian Islam itu ada. Mungkin yang paling mencolok ya itu adalah bangunan yang ada di bangunannya Sunan-Sunan. Bangunan di tempatnya Sunan-Sunan mungkin seperti ini. Ini kalau saya lihat ini namanya Ruda Paksa. Ruda Paksa itu pintu masuk ke sebuah tempat. Jadi misalkan gerbang ya. Misalkan ke Sunan Ampel itu ada namanya kayak ada gerbang kecil. Ya, gerbang kecil itu kan mirip candi itu di atasnya itu. Jadi kotak begini, kemudian di atasnya mirip candi. Jadi Islam tapi ada arsitek. Non-muslimnya. Muslim agak ada ciri Hindunya. Kehindu-hinduan ya. Itu kan bagaimana Islam saat itu ingin mengambil hati orang-orang yang masih belum memeluk Islam agar ingin masuk Islam, dakwah dengan cara bagaimana kehidupan mereka tidak diganggu, tidak diusik. Itu pun tidak masuk pada wilayah akidah. Karena bangunan itu bukan di tempat ibadah. Jadi itu tidak ada istilahnya bertentangan dengan agama, tidak ada.
Jadi hanya simbol saja. Ya. Kemudian di bangunan yang lain itu coba kita lihat di bangunannya Asmoro Kondi, ya itu. Asmoro Kondi. Itu ada pintu masuk kayak candi ada Mas Ian. Yang paling monumental itu adalah di Sunan Kudus. Sunan Kudus itu yang sampai sekarang masih ada itu, ya apa itu namanya? Menara Kudus ya. Ya, Menara Kudus itu kan menara, tapi arsiteknya itu arsitektur Hindu apa Buddha itu? Iya Hindu Buddha, gini-gini ya ya? Hindu Buddha, kemudian di atasnya dipakai untuk apa namanya kepentingan dakwah Islam. Iya. Kalau dulu kan adzan, dulu kan tidak ada speaker, tidak ada speaker, tidak ada pengeras, mungkin adanya di atas sana, mungkin seperti itu. Oh iya, ada ruang untuk Anda. Nah, ya seperti itu. Nah, ini kan arsiteknya itu Hindu Buddha, tapi digunakan untuk adzan. Jadi yang dimaksud dengan Candi Jawi adalah candi pemersatu. Iya. Itu setidaknya yang bangun itu ingin menyatukan hal-hal yang ada di sekitaran. Iya. Menyatukan semua masyarakat yang menganut Hindu maupun yang menganut Buddha Di lingkungan tersebut. di Ya? lingkungan tersebut. Bukan Termasuk di dibangun, Pasuruan. maksudnya bukan dibangun oleh dua agama gitu, bukan ya? Kalau dibangun oleh dua agama ini, kalau dilihat dari apa namanya arsitekturnya itu kemungkinan ya mungkin mereka bersama-sama. Oh iya. Kemungkinan. Karena aspeknya bukan. Karena tidak ada tulisan yang pasti, akhirnya kan kita menduga asumsi mungkin mereka dibangun oleh. Jadi ada dua kemungkinan itu ya. Bisa untuk menghormati atau menyatukan agama-agama yang ada, atau memang masyarakat saat itu menganut dua agama kemudian bareng-bareng sesuai perintah Pak Raja ya. Iya, Raja. Pak Raja. Kalau kita mungkin konteks dalam Islam ya, mungkin dalam Islam ya, ini agak sedikit melebar. Dulu ya dikisahkan Rasulullah ya, Rasulullah Nabi Muhammad itu pada saat akan mengembalikan setelah merehab Ka'bah, ada batu namanya Hajar Aswad. Hajar Aswad itu diistimewakan oleh mereka semua. Oke. Berbagai suku-suku itu semuanya itu sangat memuliakan. Sangat memuliakan ketika ingin mengembalikan berebut. Berebut. Saya. Istilahnya mungkin kayak gitu. Akhirnya apa? Kecerdasan Rasulullah saat itu adalah menyatukan semua suku untuk mengangkat bersama-sama, meletakkan di tempatnya di Ka'bah. Oh iya, peristiwa yang ya, mengangkat Hajar Aswad bareng-bareng itu ya. Banyak pihak. Itulah Rasulullah menyatukan semua suku menjadi satu. Ya ini mungkin apa namanya pelajaran bagi kita tokoh yang ingin mempersatukan semuanya. Ya di sini Candi Jawi ya kita ini punya Raja Kertanegara yang saat itu membangun Candi Jawi ingin mempersatukan agama-agama yang ada di Pasuruan terutama di sekitar Candi Jawi agar mereka hidup rukun ya. Jadi Candi Jawi itu merupakan simbol pemersatu dan ini kalau kita lihat di sekitar Candi Jawi itu sudah ada masyarakat Hindu Buddha yang menjadi fansnya ya. Yang menjadi fansnya Raja Kertanegara. Oke, basis massa ya. Basis massanya Raja Kertanegara. Pak Roib, ada beberapa tema yang sudah dibahas, menarik sekali ya. Kajian sejarah insya Allah tidak pernah usang dan akan terus hidup ya kajian sejarah. Dan bagi masyarakat ya bangun masa depan dengan mempelajari sejarah masa lalu. Betul. Dan bagi anak muda ya jangan lupakan sejarah ya, karena bangsa ini dibangun oleh sejarah nenek moyang kita yang cukup unik, asyik ya, dan beraneka ragam. Dan bernilai leluhur yaitu persatuan. Oke. Kita pasti Dialog Massa punya tagline edukatif dan informatif. Artinya kita akan mengangkat tema-tema yang mengedukasi. Hari ini kita mengangkat tema Candi Jawi dan mungkin besok-besok kita mengangkat tema-tema yang lain. Tetap bersama kami, Media Dialog Massa, dan pesan saya bagi para pemirsa, silahkan di kolom komentar bisa berkomentar dalam bentuk request, boleh. Jadi, saya tolong dong dibuatkan konten tentang ini, konten tentang itu, sejarah tentang ini, ya. Jadi nanti kita sebagai instrumen pencerah, ya. Jadi media itu instrumen pencerah umat, kayak gitu.
kita akan berusaha untuk menyajikan untuk Anda sekalian. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa dalam segmen-segmen berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.